Tadi ada beberapa kota yang disebutkan kan, dari Jakarta, Surabaya, Semarang. Kita akan perlihatkan 5 kota termacet di dunia. Iya, yang pertama. Itu di mana tuh, Ri? Honolulu. Ini kota paling enak loh padahal. Dikasih honor mulu. Honor melulu lah. Ini adalah Honolulu di Amerika Serikat. Penyebab kemacetannya biasanya disebabkan karena banyaknya penduduk dan pemukiman. Pengemudi kendaraan di Honolulu bisa membuang waktu di dalam kendaraan rata-rata 50 jam per tahun. Dan 50 jam setahun, udah habis waktu kita ya selama itu. Mungkin ini gara-gara populasi mereka yang cukup padat. Karena kepadatan penduduk di negara tersebut, mereka berencana untuk mengganti nama kotanya. Dari Honolulu menjadi Honolulu. Honolulu, udah penuh Honolulu. Honolulu beda ya. Berikutnya adalah yang kedua, Sao Paulo, Brazil. Iya. Gimana nih sih? Sao Paulo, Brazil ini pada Jumat petang kemacetan di Sao Paulo bisa mencapai 180 km, bahkan kalau paling parah bisa mencapai 295 km. Waduh, lumayan lama juga itu ya dan juga panjang. Oke. Berikutnya adalah yang ketiga, Mumbai, India. Kemacetan lalu lintas disebabkan oleh beberapa hal seperti jalanan yang sempit, cuaca yang buruk dan volume kendaraan yang sangat amat banyak. Makanya India itu termasuk yang terparah di dunia juga. Macet banget. Macet sekali dan biasanya polisinya datangnya juga belakangan. Inspektur Vijay. Inspektur Vijay. Berikutnya, ini lucu sekali nih. Ini berikutnya ini justru agak kaget juga. Ternyata kota Milan, Italia atau kota Milan itu macet. Justru karena masih banyak domba-domba yang berkeliaran di jalan utama pada saat jam-jam sibuk. Kita biasa lihat orang-orang banyak yang berkeliaran pas jam-jam sibuk. Ini kok bisanya domba yang berkeliaran? Soalnya Milan adalah kota mode. Orang-orangnya pada jalan di catwalk. Dia cari catwalk gua mana? Nah, di jalanan akhirnya. Berikutnya, ini tidak berdasarkan peringkat ya. Ini adalah kota Tokyo, Jepang. Iya. Meskipun sudah mempunyai monorail dan kereta cepat, tapi penduduk Tokyo masih akrab dengan yang namanya kemacetan bagi para pengendara mobil. Bahkan Tokyo Traffic Control Center beroperasi 24 jam sehari. Sebenarnya negara Jepang adalah negara yang selalu membangun dan teknologinya canggih. Cuma masalahnya struktur dan tata kotanya itu setiap berapa bulan sekali harus diperbaiki. Dikarenakan terjadinya pertempuran Ultraman dengan Godzilla. Nggak percaya tuh lihat. Ini bikin... Oh iya benar di Tokyo. Kota berantakan hancur. Oke, berikutnya kita akan tanya nih. Seseorang yang berhubungan dengan kendaraan dan biasanya dia kalau di dalam kendaraan itu jalanan lapang alias dia bisa ngebut. Seorang pembalap wanita nan cantik jelita, inilah dia Alexandra Asma Subrata. Ini berbicara mengenai kemacetan. Pernah nggak Andra terbentur dengan kemacetan? Kejebak macet ya. Garang banget Kejebak macet. Kan biasanya kalau Andra tuh itu perasaannya gimana tiba-tiba? Kejebak macet sih sering sih, dan nggak apa-apa lah ya. Terus kalau kamu sendiri memang kemacetan menurut kamu hal yang biasa yang Hal yang biasa lah ya, kita mau kemana lagi gitu. Kalau emang tinggal di Jakarta harus ya udah harus deal with it ya. Deal with it gitu. Ya hidupnya begini emang ya. Yap. Tapi sebagai seorang pembalap biasanya mengetahui dong, perkiraan biasanya itu macet tuh karena apa sih? Karena kebanyakan sih pasti kebanyakan mobil. Kurang bertanggung jawab, kurang punya tenggang rasa dalam mengemudi. Semuanya mau semuanya mau sampai ya, kita juga semuanya mau cepet-cepet sampai. Cuma banyak yang nggak tahu aturan gitu. Yang berhenti di sinilah, yang mereka nggak tahu rambu lah gitu intinya. Tapi pernah nggak sih kejebak macetan yang paling parah terus nggak bisa dilupain itu kapan? Dan kayak gimana gitu keadaannya paling nggak bisa dilupain? Alhamdulillah sih nggak pernah ya sampai yang 6 jam gitu. Paling parah itu 4 jam dari airport mau pulang. 4 jam? Biasanya. Padahal kalau berangkat dari rumah ke airport itu kalau pagi nggak sepi gitu ya, itu cuma 40 menit.
ini 4 jam mau pulang. Yang bete-nya adalah waktu itu soalnya naik pesawatnya cuma 2 jam. Jadi perjalanan total 6 jam gitu Iya, ya? 6 jam tapi kelamaan di jalan dari airport mau pulang dibandingin waktu itu dari Singapura gitu kan 2 jam. Jadi tuh bete banget kayak aduh kenapa sih kayak gini gitu kan. Jadi bete banget. Biasanya ngapain? Benturkan kepala apa ke jendela? Ya udah, paling jerat-jeratin nih kan. Enggak lah, paling ya udah diem aja lah mau ngapain juga dan nggak tahu kan kenapa. Jadi ya udah pasrah aja sih. Cuman kayak capek banget duduk gitu loh kayak udah duduk 2 jam di pesawat. Harus banget duduk lagi dan nggak nyetir kan, kalau nggak nyetir tuh biasanya lebih capek. Tapi Lebih biasanya capek ya. nggak nyetir ya? Lebih capek nyetir. Lebih capek nggak Iya, nyetir? lebih capek Lebih nggak? bosan soalnya. Oh gitu ya. Soalnya Andra tuh kalau nyetir tuh dikit-dikit pindahin gigi, dikit-dikit ganti argo gitu. Jadi banyak silitan gitu ya. Kalau Ari soalnya beda. Pas nyetir pindahin gigi dulu. Beda giginya. Tapi kalau ngomongin soal macet, ternyata banyak banget orang yang terjebak macet kalau di Jakarta terutama itu ketika turun hujan akhirnya macet total. Karena gitu. banjir di mana-mana. Mungkin karena orang Jakarta kadang-kadang suka norak, hujan daripada keluar gitu. Jadi macet semua mobil tinggalin. Nah ada Twitter banyak banget yang mengeluh, komplain terus kalau ketika macet. Ini kita mau lihat nih beberapa Twitter dari teman-teman kita. Yang pertama dari @Muammar MK. Dia nge-tweet, ini pasti lagi macet banget. Tua di jalan judulnya #macet. Berarti sebenarnya ini MK adalah tipe-tipe pria yang sering menghabiskan waktunya di jalan. Soalnya dari wajahnya emang udah kelihatan tua. Iya, berarti emang sering di jalan ya. Berikutnya, ada Fahira Idris. @Fahira Idris, karena udah terlatih setiap hari menghadapi #macet, harusnya warga Jakarta berkarakter sabar ya, karena setiap hari diuji kesabarannya. Oh, Setuju. ini adalah salah satu yang sabar kalau menghadapi kemacetan. Memang kalau misalnya warga Indonesia itu kalau udah terbiasa dengan macet harus sabar. Gitu. Sabar. Ada karakter lain juga orang Indonesia tuh, rajin dan sabar. Rajin utang sabar bayar. Itu juga karakter lain orang Indonesia. Rajin ngutang sabar bayar. Tapi memang orang sabar itu bakal kesel sih. Dan selanjutnya itu dari Fakhrizal Rahman. Welcome to Jakarta, #macet plus panas. Ini gitu. Twitternya dari Fakhrizal Rahman. Itu juga mungkin dia harus sabar ya, masih panas mungkin baru diangkat. Ya, silakan berikutnya. Baru digoreng. Dari @Yukikato, ini artis nih ya. Seandainya aja ada mobil yang bisa terbang, #macet. Ada, ada beberapa. Yang Mungkin Ciuki membayangkan suatu saat nanti mobil akan pakai sayap gitu. Berikutnya dari Raditya Dika. Baru pulang dari Palu langsung disambut kesenian khas Jakarta, macet abis hujan. Nah makanya seperti gue bilang tuh, kalau macet biasanya identik ketika abis hujan. Banjir-banjir dikit langsung macet total. Oh gitu, misalnya kalau lagi macet tuh nggak ada, lagi abis hujan tuh nggak ada polisi gitu ya. Dan ini udah menjadi kesenian khas Jakarta menurut Kesenian khas Raditya ya. Jakarta. Kita tunggu saja apakah kemacetannya menjadi ekstrakurikuler di Indonesia ya. Oke baiklah, kita akan ngobrol banyak dengan Andra mengenai apa yang dirasakan mengenai kemacetan di Jakarta ini hanya di Tonight Show.